Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya Zamaya Raudatul Jannah serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saruni Permata Haskell. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu Afridayani SEMM.MAK. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi bab 13 yaitu keputusan investasi modal serta bab 14 yaitu manajemen persediaan dan just in time. Pertama, yaitu pengertian keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal adalah proses memilih dan mengalokasikan dana perusahaan untuk membeli aset jangka panjang seperti mesin, properti, atau proyek besar yang diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa depan. Tujuannya adalah meningkatkan nilai perusahaan, menciptakan arus kas positif, dan memperoleh keuntungan yang layak. Karena keputusan ini berdampak pada kinerja dan pertumbuhan jangka panjang, kesalahan dalam perhitungan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Sehingga, analisis yang diteliti sangat diperlukan sebelum melakukan investasi. Selanjutnya, faktor-faktor dalam pengambilan keputusan investasi modal. Pertama, proyeksi arus kas. Memperkirakan penerimaan dan pengeluaran dari investasi. Yang kedua, tingkat pengembalian atau ROI. Menghitung keuntungan yang dihasilkan dibanding modal yang ditanamkan. Yang ketiga, risiko. Menilai potensi risiko bisnis, pasar, maupun finansial. Yang keempat, biaya modal. Memperhitungkan bunga atau biaya atas modal yang digunakan. Yang kelima, periode pengembalian atau payback period, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal. Keenam, nilai waktu uang, yaitu memahami bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa depan. Keputusan ini sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kerugian besar sehingga analisis yang cermat sangat diperlukan. Jenis-jenis keputusan investasi modal. Yang pertama, investasi peralatan dan mesin, yaitu membeli atau mengganti alat produksi dan teknologi. Kedua, investasi properti atau real estate, yaitu membeli, membangun, atau menyewa gedung dan lahan. Tiga, investasi proyek baru, yaitu mengembangkan produk baru, ekspansi pasar, atau menambah kapasitas produksi. Keempat, investasi mergers dan akuisisi, bergabung atau membeli perusahaan lain. Kelima, investasi riset dan pengembangan, membuat produk baru atau meningkatkan teknologi. Keenam, investasi infrastruktur, yaitu membangun jalan, jembatan, atau fasilitas transportasi. Ketujuh, investasi energi dan lingkungan, yaitu beralih ke energi ramah lingkungan atau proyek berkelanjutan. Kedelapan, investasi sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan. 9. Investasi teknologi informasi, meningkatkan sistem perangkat keras atau perangkat lunak. 10. Investasi pasar keuangan, investasi saham, obligasi, atau reksadana. Yang terakhir, investasi perbaikan dan perawatan, merawat atau meningkatkan aset agar tetap berfungsi baik. Model-model non-diskonto. Metode non-diskonto adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur nilai dan kelayakan investasi tanpa mengacu pada diskon terhadap arus kas masa depan. Model-model ini sering digunakan dalam analisis investasi modal dan penilaian aset. Berikut adalah beberapa model non-diskonto yang umum digunakan. Yang pertama, payback period, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi. Kedua, return on investment, yaitu mengukur keuntungan investasi dibandingkan modal yang ditanamkan. Ketiga, accounting rate of return, yaitu menghitung rata-rata keuntungan akuntansi dibandingkan modal. Keempat, internal rate of return, yaitu tingkat pengembalian di mana nilai sekarang neto sama dengan 0. Kelima, return on asset, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset. Keenam, return on equity, yaitu mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham. Ketujuh, profitability index, yaitu membandingkan nilai arus kas dengan biaya awal layak jika lebih dari 1.
8. Net present value, menghitung selisih nilai sekarang arus kas masuk dengan arus kas keluar. Ya, di sini ada perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan dan penyesuaian arus kas adalah langkah penting dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Ini melibatkan pengukuran dan analisis aliran kas masuk dan kas keluar yang terkait dengan suatu investasi, proyek, atau kegiatan bisnis lainnya. Penyesuaian dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan arus kas mencerminkan situasi yang sebenarnya dan memperhitungkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam perhitungan dan penyesuaian arus kas. Pertama, dengan mengidentifikasi arus kas relevan, tentukan arus kas masuk seperti pendapatan, penerimaan, atau penjualan, dan arus kas keluar seperti biaya, investasi awal, atau operasional. Yang kedua yaitu menentukan waktu periode analisis. Ini biasanya ditetapkan beberapa tahun sesuai umur proyek. Yang ketiga yaitu ada perhitungan arus kas bersih atau net cash flow, yaitu dengan menghitung selisih arus kas masuk dan arus kas keluar setiap periodenya. Yang keempat ada diskonto arus kas, ini opsional, yaitu dengan menggunakan tingkat diskonto untuk menghitung nilai sekarang neto atau NPV. Yang kelima yaitu menyesuaian pajak, dengan memperhitungkan dampak pajak, depresiasi, dan insentif pajak pada arus kas. Yang keenam ada penyesuaian biaya depresiasi, yaitu dengan memasukkan depresiasi sebagai faktor pengurang meski bukan merupakan pengeluaran tunai. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan modal kerja dengan memperhitungkan perubahan piutang, persediaan, atau utang yang mempengaruhi arus kas. Yang kedelapan ada penyesuaian resiko, yaitu menyesuaikan resiko seperti fluktuasi pendapatan atau biaya. Yang kesembilan ada penyesuaian biaya stung, ini opsional, yaitu dengan mengabaikan biaya yang sudah terjadi dan tidak dapat diubah. Yang ke-10 yaitu jangan menyesuaikan inflasi, ini juga opsional. Ini jika inflasi signifikan, sesuaikan arus kas untuk mencerminkan nilai yang sebenarnya. Hasil dari langkah-langkah ini dapat digunakan untuk menilai investasi dengan metode seperti NPV, IRR, atau payback period, sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan informatif. Lalu kita akan membahas tentang studi kasus. Ekspansi lini produksi mesin di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ABC berencana memperluas lini produksinya dengan menginvestasikan dana untuk membeli mesin produksi baru. Sebagai manajer keuangan, langkah pengambilan keputusan investasi modal adalah sebagai berikut. Pertama, tentu saja kita harus mengidentifikasi proyeknya, menentukan kebutuhan mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, evaluasi proyeksi arus kas, menganalisis arus kas masuk dari peningkatan penjualan dan arus kas keluar termasuk biaya pembelian mesin dan operasional. Ketiga, perhitungan tingkat pengembalian, menghitung ROI, internal rate of return atau IRR, dan payback period untuk menilai kelayakan investasi. Yang keempat, analisis risiko, menilai risiko terkait seperti perubahan pasar atau gangguan produksi. Yang kelima, penyesuaian arus kas, memperhitungkan pajak, depresiasi, perubahan modal kerja, dan faktor inflasi. Yang keenam, pengembalian keputusan. Jika hasil analisis menunjukkan pengembalian investasi layak dan risiko dapat diterima, investasi disetujui. Yang ketujuh, evaluasi hasil. Setelah implementasi, melakukan evaluasi apakah hasil investasi sesuai dengan proyeksi. Kesimpulan dari bab 13 ini yaitu, keputusan investasi modal adalah proses memilih dan mengalokasikan sumber daya keuangan untuk membeli aset jangka panjang yang diharapkan menghasilkan keuntungan di masa depan. Keputusan ini penting karena dapat memengaruhi nilai perusahaan, arus kas, dan pertumbuhan jangka panjang. Pengambilan keputusan yang tepat memerlukan analisis menyeluruh tentang proyeksi arus kas, risiko, tingkat pengembalian, biaya modal, dan nilai waktu uang.
Terdapat berbagai jenis investasi modal dan model-model analisis yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Penyesuaian atas arus kas seperti pajak, risiko, dan inflasi juga penting dalam evaluasi. Kesalahan dalam keputusan investasi modal dapat menimbulkan kerugian signifikan bagi perusahaan, sehingga analisis yang seksama sangat diperlukan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan pertemuan 14 yang membahas tentang manajemen persediaan dan just in time. Pertama yaitu manajemen persediaan tradisional. Pendekatan manajemen yang lebih sederhana dan cenderung dilakukan dengan cara yang lebih konvensional disebut dengan manajemen persediaan tradisional. Ini melibatkan pengelolaan persediaan atau stok barang yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis dalam skala yang lebih kecil tanpa menggunakan teknologi atau sistem komputer yang canggih. Selanjutnya, karakteristik manajemen persediaan tradisional. Yang pertama, pemesanan manual. Yang kedua, siklus persediaan tetap. Yang ketiga, penilaian persediaan dengan mata. 4, penyimpanan manual. Yang kelima, rendahnya penggunaan teknologi. 6, penyesuaian secara periode. Manajemen persediaan just in case. Pengertian: sistem penyimpanan stok berlebih sebagai cadangan untuk berjaga-jaga terhadap risiko seperti permintaan naik mendadak atau keterlambatan pasokan. Karakteristiknya, yang pertama, keamanan stok tinggi atau safety stock. Kedua, persediaan banyak sama dengan biaya penyimpanan besar. 3, peramalan konservatif, yaitu lebih baik kelebihan daripada kekurangan. Keempat, melindungi dari risiko pasokan. Kelima, namun bisa menyebabkan penundaan pengiriman karena stok terlalu menumpuk. Manajemen persediaan just in time. Pengertiannya, pendekatan yang bertujuan untuk mengelola persediaan dengan cara yang sangat efisien dan mengurangi jumlah persediaan yang disimpan sebanyak mungkin. Dan pendekatan ini dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1950-an. Karakteristiknya, yang pertama, pemesanan berdasarkan permintaan aktual. Kedua, produksi mengikuti pesanan, bukan stok. 3, kerjasama erat dengan pemasok untuk pengiriman cepat. 4, stok bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi sangat minim. 5, menuntut kualitas tinggi untuk menghindari pemborosan. 6, sangat fleksibel terhadap perubahan permintaan. 7, mendorong continuous improvement, yaitu perbaikan terus-menerus. Berikut kami sajikan tabel perbandingan manajemen tradisional dengan just in time. Yang selanjutnya ada teori kendala. Ada sebuah metode manajemen yang dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt pada tahun 1984, yaitu teori kendala. Teori ini memiliki fokus pada identifikasi, pengelolaan, dan penghapusan hambatan atau kendala yang menghambat kinerja dan produktivitas dalam sebuah organisasi atau proses. Konsep kunci dalam teori kendala yaitu yang pertama ada kendala atau constraints, merupakan titik lemah yang menghambat sistem, bisa mesin, SDM, atau kebijakan. Yang kedua yaitu ada prinsip evaporasi. Jika hambatan diatasi, hambatan baru bisa muncul. Oleh sebab itu harus terus diperbarui. Yang ketiga yaitu ada pendekatan 10 langkah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan. Yang keempat ada pengukuran kinerja sistem secara keseluruhan, bukan per bagian saja. Yang kelima ada Kanban sebagai alat kontrol aliran kerja. Dan yang terakhir yaitu ada fokus pada pengurangan inventory dan peningkatan arus kas atau cash flow. Yang selanjutnya ada kesimpulan dari bab 14 ini, yaitu manajemen persediaan tradisional menggunakan pendekatan manual dan cenderung menyimpan stok lebih banyak sebagai cadangan untuk mengantisipasi resiko. Sebaliknya, just in time atau JIT menekankan pada pengelolaan persediaan yang sangat efisien dengan meminimalkan stok dan hanya memesan sesuai dengan kebutuhan aktual, yang meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya penyimpanan. Perbandingan antara keduanya menunjukkan JIT lebih fleksibel dan efisien.
namun juga membutuhkan manajemen dan koordinasi yang ketat dengan pemasok. Lalu, teori kendala membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses produksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi secara keseluruhan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.